Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk menyingkapkan maksud firman-Mu, agar firman-Mu dapat menuntun kami sepanjang hari ini ketika kami menjalani hari yang dipercayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 16. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, perenungan kita pagi hari ini saya sebut dengan ketidakpercayaan yang membutakan. Saudara, ketidakpercayaan kita kepada Allah atau keraguan kita terhadap Allah yang hadir dalam hidup kita tidak jarang membutakan mata iman kita. Ketika kita tidak mampu melihat rencana Allah, kemudian kita mempertanyakan campur tangan Allah. Kemudian kita meragu tentang pemeliharaan Allah. Dan akhirnya kita meninggalkan Allah. Pengalaman seperti ini mungkin pernah kita rasakan atau sedang kita alami dan mungkin ke depan akan kita rasakan. Nah saudara, apa yang membuat kita seperti ini? Apa yang membuat kita meninggalkan Allah? Karena ketidakpercayaan kita kepada Allah. Nah ketidakpercayaan kita kepada Allah ini sangat mempengaruhi pertumbuhan kerohanian kita. Apakah kerohanian kita akan gugur, layu, redup, atau mati? Bergantung pada percaya dan tidaknya kita kepada Allah. Firman Tuhan yang kita baca merupakan potongan dari satu cerita yang besar mengenai kebangkitan Yesus yang tidak dipercayai oleh murid-muridnya sendiri, saudara-saudara. Kita membaca bahwa pada hari Minggu tepat, di pagi hari ketika Yesus bangkit, ada dua orang murid Yesus berjalan ke Emmaus. Mereka berjalan dalam kondisi yang masih berduka karena Yesus mati 3 hari yang lalu. Dan mereka kecewa. Mengapa mereka kecewa? Karena mereka berpikir Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Romawi, saudara-saudara. Tetapi hasilnya apa? Yesus mati 3 hari yang lalu. Nah ini yang membuat mereka kecewa dan sedih. Saking kecewa dan sedihnya iman mereka pun tertutup matanya. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, mereka terkungkung di dalam duka dan kekecewaan yang akhirnya membutakan mata iman mereka. Saking kecewa dan sedihnya mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan ketika perempuan-perempuan yang di pagi hari mereka pergi untuk melihat kubur Yesus, namun mereka menjumpai kubur Yesus kosong, ada malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tetap tidak percaya. Nah saudara yang diberkati Tuhan, bahkan ironinya, sebelum Yesus mati, Yesus sudah ngomong, saya akan mati dan bangkit. Tapi mereka tetap tidak percaya, semua perkataan itu tidak berarti apa-apa saudara-saudara. Nah saudara, dan yang paling klimaks, yang paling menyedihkan, adalah ketika mereka berjumpa dengan Yesus di jalan, mereka tidak mampu mengenali Yesus. Tidak ada penjelasan eksplisit mengapa mereka tidak mampu. Tetapi yang dikatakan adalah ada sesuatu yang menghalangi mata mereka.
Apa yang menghalangi mata mereka tidak dijelaskan, saudara-saudara. Tetapi yang pasti adalah ketidakmampuan mereka mengenal Yesus disebabkan oleh kekecewaan dan kesedihan mereka yang dalam. Nah, hal ini tentu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, saudara-saudara, bahwa jangan membiarkan kekecewaan dan kesedihan menguasai kita dan kemudian melumpuhkan iman kita. Tidak jarang pikiran kita terfokus pada hal-hal yang mengecewakan kita. Tidak jarang kesedihan mendominasi pikiran dan hati kita sehingga menghimpit iman kita. Saudara, jangan sampai kita seperti kedua murid Yesus dalam cerita ini. Bahkan kehadiran Yesus pun tidak mampu mereka kenali karena kekecewaan dan kesedihan. Jika di dalam hidup kita diperhadapkan dengan banyak masalah yang mengecewakan kita, yang membuat kita sedih, kita harus yakini, saudara-saudara, bahwa Tuhan yang tidak terlihat lewat mata jasmani kita masih mampu kita raih lewat mata rohani kita. Tuhan selalu hadir. Masalahnya, saudara-saudara, tidak terletak pada kita mampu merasakan atau tidak. Tidak terletak pada kita mampu melihat atau tidak. Tetapi terletak pada iman kita. Kita mau percaya atau tidak. Mari kita memilih untuk percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak mampu melihatnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah iman kami yang lemah ini, tambah-tambahkanlah ya Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani berbagai pergumulan masalah hidup, kami masih mampu melihat bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Pimpin kami sepanjang hari ini dan yakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus percaya bahwa Ia hadir. Amin.